karena sekarang walaupun udah siang, tapi saya mau bilangnya selamat pagi ya Bu ya. Jadi langsung jawab tadi. Pagi. Semangat pagi ya Sel? Semangat pagi. Sekali lagi ya Bu ya. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan yang meriah dong buat ibu-ibu semuanya. Oke, alhamdulillah amin. Sebelumnya perkenalkan, iya betul saya badannya emang kecil-kecil gini ya Bu ya. Jadi mungkin sama kayak anak ibu gitu usianya. Saya ini baru lulus tahun lalu S1 dari Fakultas Keperawatan Unpad. Terus koas atau profesi di Unpad juga. Jadi di setahun di RSHS waktu itu prakteknya. Sekarang kegiatannya saya baru nikah sebulan yang lalu. Masih hangat-hangat ya Bu ya. Jadi update di Bandung, mana orang Bandung? Update di Bandung, terus sekarang tinggalnya di Bogor, di Cilegon, iya. Nah sebenarnya sekarang informasinya sih sharing-sharingnya terkait pengelolaan posyandu ya Bu, dan isinya sebenarnya ibu-ibu pasti, wah udah beneran kata dokter Dani kayak udah lebih jago ibu gitu. Dan saya di sini sebagai pemantik aja bahwa ternyata poin-poin dari pengelolaan posyandu ini ada beberapa yang harus ditekenin lagi dan harus lebih ingat sama ibu-ibu semuanya kayak gitu sih kurang lebih. Oke, mungkin kita langsung aja. Ini saya kenalan dulu ya Bu ceritanya ya Bu ya. Imut-imut emang Bu wajahnya. Jadi namanya Yulia Latifah, panggilannya Uli. Jadi kalau di kereta ketemu saya boleh, ini nih Uli gitu. Boleh, sapa-sapa aja Bu. Terus ya saya lahir di Bandung, sekarang usianya 24. 2 hari lagi mau ulang tahun Bu. Saya dari Unpad, seneng jalan-jalan sama nulis. Terus IG-nya Yulia Latifah. Kalau punya IG boleh di-follow ya. Nah, kalau topiknya nih tentang pengelolaan posyandu Bu. Tapi sebelum masuk topik, bilangnya apa ya? Saya, adek, anak, saya aja ya Bu ya. Jadi pengen sedikit biar ibu nggak ngantuk nih ya. Mungkin agak sedikit ada yang ngantuk, ada yang gimana gitu. Nah, sekarang coba angkat tangan kanannya Bu, boleh? Nah, tangan kanannya diangkat dulu, pulpennya boleh disimpan dulu. Walaupun sama yang sebelah kanan belum kenal, tapi minta izin ditepuk pundaknya ya. Jadi ngikutin kata-kata yang kata saya ya Bu ya. Oke siap Bu? Ditepuk ya. Saya anggap ini adalah punggung temannya nih saya. Oke, ikutin kata-kata saya Bu. Hai temanku. Jangan ngantuk ya. Sekarang saya mau dengerin Dek Uli ngomong di depan cuman 30 menit aja. Semangat ya. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi biar gak ngantuk tuh. Sampai yang di ujung sana semangat. Di ujung sana semangat. Oke, semangat semuanya ya. Oke, lanjut aja ya Bu. Kita balik lagi ke materinya. Jadi topiknya pengelolaan posyandu. Tujuannya sih mampu memahami pengelolaan posyandu. Wah, insya Allah ibu-ibu udah kayak nyaman nih. Tinggal diingetin aja. Tujuan pembelajaran khususnya menjelaskan pengertian dari posyandu, menjelaskan kegiatan posyandu itu apa saja, dan menjelaskan penyelenggaraan posyandu. Nah, sebelumnya, oke, saya agak pecicilan ya Bu ya. Saya mau naik-naik ke atas, sama mau nanya ke ibu-ibu di sini. Kira-kira apa sih posyandu itu? Siapa yang mau coba jawab? Oke, yang depan dulu. Ibu, siapa namanya dan dari mana? Ibu Elis dari Bekasi. Layanan terpadu. Layanan terpadu. Dan pengertian lain lagi Bu, mungkin itu kepanjangan ya Bu ya, yang bisa Ibu jelaskan? Udah cukup itu aja Ibu ya. Ada yang lain yang mau? Coba satu orang lagi. Oke, wing sana deh. Saya lari lagi. Oke. Yang pink boleh. Bu, jauh. Nama saya Setiawati dari RW 1 Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Posyandu itu adalah untuk tempat pusat informasi, tempat untuk memantau perkembangan balita. Udah buat dua. Ya, termasuk untuk memantau ibu hamil, pus juga.
Oke, dua-duanya udah benar. Dan kalau pengertian secara teorinya apa? Jeng. Lumayan olahraga. Pengertian posyandu ini bentuk upaya kesehatan bersumber dari masyarakat. Tadi sempat dibahas ya, UKBM, upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam jalan pembangunan kesehatan. Intinya kayak dari, oleh, dan untuk oleh masyarakat sekitar gitu ya, di setiap RW ya Bu ya? Ya, setiap RW. Saya juga dulu pas praktek di perawatan komunitas ikut turun terjun bareng ibu-ibu sedang luar biasa, ibu-ibu kader tuh benar-benar ngerti banget gitu loh terkait keluarganya. Bu, di sini ada yang lagi mengidap TBC nggak misalnya, dan ibunya tahu, oh tahu rumah sini, dan pasti orang yang ibu kader tuh pasti tahu kayak gitu. Nah, ini juga guna memberdayakan masyarakat serta membantu menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita karena adanya pendeteksian secara dini. Dan pendeteksiannya ini dilakukan oleh, ya kan ibu-ibu tinggal di daerah tersebut, jadi kayak udah kenal sama si ibu itu gitu yang lagi hamil, atau nggak ibu itu yang mungkin lagi anemia, jadi lebih tahu kayak gitu. Terus, nah mungkin ada yang kenal, nah ini apa ini? Hai ibu, katanya. Mungkin kalau yang tahu ini siapa? Ada yang follow IG-nya mungkin? Retno Hening, ada Kirana ini ya. Nah, ini apa sih? Ini apa sih? Apa kira-kira ini? Nah, sasaran posyandu. Jadi, sasaran posyandu itu adalah satu bayi, terus balita anak. Berikutnya ada ibu hamil, nifas, menyusui, dan terakhir itu pasangan usia subur. Jadi, sasaran ini tuh bayar yang emang utama pada posyandu itu. Mungkin ada yang beranggapan kalau misalnya emang gak tuh kayak posyandu mah apa buat anak doang, buat bayi-bayi lahir doang. Enggak, padahal berarti saya pasangan usia subur ya Bu ya. Iya juga ya Bu ya. Oke. Nah, jadi termasuk saya pun ternyata nanti akan dicatat oleh ibu-ibu kader, betul ya? Jadi kayak kalau saya nanti udah punya anak, amin gitu ya. Jadi nanti pakai KB apa dan sebagainya, punya anak berapa gitu-gitu. Terus fungsinya ini posyandu itu ada dua. Yang satu yang tadi menjelaskan kembali pemberdayaan masyarakat ini selalu diulang-ulang itu loh dalam posyandu. Karena emang benar, karena dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi memberdayakan, mengikut sertakan masyarakat untuk turut serta. Jadi kalau misalnya dari puskesmas doang itu nggak akan kecapai lah istilahnya. Jadi butuh orang-orang puskesmas itu butuh ibu-ibu yang luar biasa. Ini tepuk tangan buat ibu-ibu. Tuh luar biasa. Yang kedua, wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar. Ya betul banget. Jadi kalau misalnya ternyata ada keluhan-keluhan, minimal disampaikan ke ibu-ibu kader ini. Terus akhirnya ibu-ibu kader ini ke puskesmas. Bu, ternyata ada orang yang selama ini kita nggak tahu bahwa beliau ini atau dia itu ternyata batuknya udah lama selama 6 bulan misal. Ternyata dia nggak ke puskesmas, nggak periksa, sampai akhirnya ibulah yang melakukan pendekatan. Yuk ke puskesmas bareng, kalau nggak salah ini tuh kayak harus dicek dahaknya gitu-gitu, dan ternyata benar dapat pengobatan 6 bulan gitu. Nah, next ini tentang pengorganisasian posyandu. Jadi kalau misalnya dilihat dari struktur organisasi, minimal, seminimal-minimalnya punya ketua, bendahara, sama sekretaris. Minimal banget. Sisanya itu fleksibel, tergantung dari kebutuhan. Misal, wah menurut saya butuh nih divisi apa gitu misalnya ya. Ada divisi apa aja contohnya? Ada nggak? Masyarakat, atau enggak logistik, atau enggak pokja, apa ya, apalagi ya? Dan sebagainya. Jadi diserahkan kepada wilayahnya gitu. Terus kalau siapa sih pengelola posyandu itu? Nah, ibu-ibu di sini saya yakin punya jiwa semangat yang tinggi dan jiwa kerelawanan yang tinggi, karena tidak mungkin kalau misalnya kayak dia rela berkorban sampai hari ini di sini, meninggalkan mungkin sebentar suaminya yang jauh di sana, mungkin dari luar kota, atau enggak anaknya yang harus ditinggalkan sebentar. Jadi dia emang suka relawan. Dan memang bagusnya adalah tokoh masyarakat, jadi emang orang asli situ. Terus semangat tinggi pengabdian, wah jelas kalau ini ya. Karena ibu dibayar nggak? Dibayar nggak? Suka dapat uang nggak? Nah, jadi dibayar sama siapa? Sama Allah. Kebayang nggak ibu melakukan satu kebaikan, ngajak satu orang ke puskesmas. Orang itu sampai akhirnya beneran, misalnya udah kayak pokoknya sakit,
Terus kalau misalnya dia nggak ketolong tuh kayak kalau nggak ada ibu gimana gitu. Nanti ibu ini sudah membantu orang tersebut melanjutkan kehidupannya atau enggak satu step lebih baik, dan kebaikan itu misalnya si orang yang tadi ibu tolong melakukan kebaikan lagi ke orang yang lain yang ibu lakukan. Jadi kayak MLM tuh kebaikan, MLM. Jadi kayak MLM tuh tetap dan ibu masih kena. Wih, luar biasa nggak kebaikan ibu. Nah, jadi ya bekerja dengan sukarela itu tadi. Terus mampu memotivasi masyarakat. Betul banget, karena ini ibu harus mengajak gitu loh, kayak tadi yang susah banget di perumahan, kan beda ya mungkin kulturnya sama yang di desa, atau enggak yang kayak gampang lah ketemunya. Sedangkan kalau yang di perumahan emang susah gitu ya, kayak mereka udah sering ya ke dokter spesialis, ke dokter dan merasa posyandu itu kayak untuk apa menurut mereka. Tapi kalau ibu berusaha dan bisa mengajak orang tua itu untuk datang ke posyandu, luar biasa banget. Terus kalau kader posyandu, nah tentu yang menjadi seorang kader ini ya yang bersedia. Kalau nggak bersedia dan dia merasa berat hati, pasti wah ini udah berapa tahun Bu paling lama jadi kader? Ada yang udah 5 tahun? 10 tahun? 15? 20? Luar biasa. Ada yang mungkin habis dari neneknya tuh jadi ibunya, jadi anaknya. Ya kan? Kan jadi turun temurun. Dan saya pun kenal sama, waktu itu saya tuh di Samosja ya, di Bandung itu daerah Samosja, dan wah ternyata neneknya itu yang sampai dipanggil sama Bu Ani Yudhoyono gitu ke nasional gitu, luar biasa sampai dapat penghargaan. Dan sekarang tuh anaknya yang jadi kader gitu, kayak ini hebat banget sih kaderisasinya. Terus yang mampu benar-benar memiliki waktu. Ibu-ibu di sini mungkin sebagai ibu rumah tangga, tapi jangan salah, ibu rumah tangga profesional. Asik. Jadi selain ibu menjadi mengurus urusan domestik rumah tangganya, masak, nyuci dan sebagainya, ibu juga bekerja loh, bekerja untuk orang. Kebayang itu luar biasa tadi kebaikannya, baik lagi ke lingkaran kebaikannya. Jadi jangan anggap remeh ibu rumah tangga itu. Saya sebagai ibu rumah tangga profesional gitu kata ibu ya. Jadi harus bangga gitu jadi ibu rumah tangga. Kebayang kalau nggak ada ibu rumah tangga, anak gimana makannya? Suami gitu ya, dan sebagainya. Nah terus ini dia pembentukan posyandu. Jadi tapi kalau di sini mah tuh kan benarnya keluar, punten ya Bu ya. Jadi kalau ini kan udah terbentuk ya posyandunya. Misal ada satu daerah atau wilayah yang belum terbentuk nih posyandunya. Ini adalah cara-cara membentuk posyandu. Satu, dia pendekatan internal. Maksud internal ini adalah ya kita cari dulu siapa sih yang mau jadi kader, diajak dulu. Ibu dulu diajak sama siapa jadi kader? RW? Ditunjuk kan? Coba saya mau nanya satu orang dulu asal muasal histori, ada sejarahnya jadi kader seperti apa? Saya mau nanya ke Wing sih ini. Nah yang ini dari ibu. Bu coba cerita sedikit aja. Ibu RW, ibu yang daftar atau ibu ditunjuk? Tunjuk, apa sih Bu alasan tunjuk ibu? Keluarga, kedekatan keluarga. Jadi ada yang ditunjuk kayak ibu juga nggak? Ada yang ditunjuk, coba angkat tangan yang ditunjuk sama ibu RW-nya. Ditunjuk ya? Oke, ternyata memang beda-beda ya, dan kebanyakan saya juga dengar ceritanya kayak gitu. Jadi kayak ya udah ditunjuk aja karena ngerasa mungkin dia orangnya aktif, ya nggak? Jago ngomong, ya nggak? Terus kayak ya udah selalu ada di kegiatan. Nah jadi pendekatan internal diajak dulu, mau nggak nih kader tuh kayak gimana sih, tugasnya apa, dan dia tentu dengan pendampingan puskesmas. Jadi ada pihak puskesmasnya, kan tentu kita kayak tangan panjangnya puskesmas gitu ya. Terus yang kedua pendekatan eksternal. Eksternal ini adalah jadi udah ada nih kadernya. Yang kedua kita deketin tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu apa ya? Ketua RT-nya, ketua RW-nya, atau yang seseorang yang jadi senior di daerah itu. Biasanya kalau kita udah kena sama tokoh masyarakatnya, nanti masyarakatnya langsung gini kayak, oh ya kumpul di aula RW sekarang misalnya. Kata bapak siapa gitu, wah bapak itu kan bapak yang gede-gede misal. Oh iya, jadi pada kumpul. Jadi seseorang yang jadi tokoh masyarakat gitu. Yang ketiga, survei mawas diri. Survei mawas diri ini artinya mencari kayak ada masalah kesehatan apa sih
di daerah kita, di RW kita, di RT kita. Contohnya misalnya masalah kesehatannya lagi musim banget DBD, misalnya kayak, wah ini nggak bisa didiemin nih, DBD kan parah banget, takutnya nular kayak yang lain. Kita harus hubungi puskesmas, harus misalnya entah itu mau di fogging lah, atau gerakan apa ya, iya gerakan PSN ya, Jumantik, betul, dan gerakan-gerakan lainnya yang bisa dilakukan. Jadi survei Muasdid itu yang melakukan pencarian masalahnya apa, dan seperti itu. Terus musyawarah masyarakat desa, dikumpulkanlah masyarakat desa, jadi biar dikasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh kita punya kader sekarang. Jadi kader inilah yang nanti bisa akan datang ke rumah ibu, ke rumah bapak. Jadi jangan diusir, misal kalau misalnya mau ke rumah, kan mau ibu suka dengan tumpukan kertas, betul? Kebetulan bapak saya RT udah 10 tahun atau 15 tahun dan nggak mau ada yang ganti RT-nya karena ya udah mau nggak digaji gitu. Jadi ibu saya juga kena ininya, suruh nulis ya nggak sih, dan saya juga kena imbasnya. Jadi saya pernah ikut nulis juga kayak, tapi ya bapak saya ya udah bapak dengan keikhlasan itu akhirnya ya udah sih nggak apa-apa jadi RT aja terus gitu. Nah kayak gitu. Next, nah ini kalau kegiatan posyandu. Jadi berdasarkan ini tuh kita udah ngambil dari pedoman kegiatan posyandu dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kegiatan posyandu itu ada dua, kegiatan utama dan kegiatan pilihan. Contoh kegiatan utama, tenet, ini dia. Ada backsoundnya ya Bu ya. Kesehatan ibu dan anak, jadi ada beberapa bagiannya lagi. Kayak timbang berat badan, nah timbang berat badan, pemberian makanan tambahan, itu masuk ke dalam kegiatan utama. Terus keluarga berencana, imunisasi, gizi, itu pokoknya masuk ke kegiatan utama. Apa sih kalau kegiatan pilihan dan pengembangan itu? Nah, kalau kegiatan pilihan pengembangan itu penambahan kegiatan yang di luar itu tadi kegiatan utama. Tapi kegiatan pilihan ini dilakukan ketika 50% kegiatan utama itu sudah dilaksanakan. Jadi kalau ibu ngerasa ini nih kita ada kegiatan utama yang harus kita lakukan. Detail kegiatan utama itu ada banyak banget sih Bu. Jadi di yang poin-poin ini ada jabarannya lagi dan cukup banyak kegiatannya. Kalau misalnya 50% sudah terlaksanakan, bolehlah dilakukan kegiatan pilihan. Misal apa sih contohnya? Misal ibu-ibu mau bikin lomba. Nah lomba itu misalnya lomba bayi sehat atau lomba apa, itu sebagai kegiatan tambahan, bukan kegiatan utama. Tapi jangan sampai ibu tetap melaksanakan lomba bayi sehat, tapi ada kegiatan utama, misalnya ada satu momen yang ternyata ibu, wah belum nyelesain ini, kegiatan wajib lah istilahnya ya, kegiatan utama tuh belum nyelesain. Nah alangkah baiknya ibu melakukan kegiatan yang wajib dulu. Jadi biar apa ya, biar alurnya itu kayak bagus gitu. Nanti yang itu malah terabaikan, kan sayang kalau terabaikan. Manfaatnya itu jadi tidak terasa oleh si masyarakat tadi. Terus lanjut, nah kalau ini adalah contoh Bu itu saya loh Bu. Ini mana? Itu yang pakai kerudung. Saya waktu itu KKN di Tasik, jadi kuliah kerja nyata di Tasik. Terus bantu bidang kesehatannya, bantu bidang di sana melawan. Salah satunya adalah penimbangan berat badan. Nah ini adalah masuk kegiatan utama. Contoh lagi kegiatan apa lagi biasanya? Tinggi badan, berat badan. PMT, imunisasi, penyuluhan, KB. Nah betul. Ini juga beberapa mungkin gambarnya mana ya? Next. Oh ini penyuluhan. Ini waktu itu teman-teman kedokteran penyuluhan, membantu puskesmas. Terus cek tekanan darah ibu hamil. Nah ini juga salah satu kegiatan utama untuk ibu hamil. Pemberian apa ini? Iya. Berat besi, iya. Kalau buat anak tuh apa? Ini imunisasi atau vitamin A, ya betul. Terus, kalau penyelenggaraan posyandu ini ada beberapa poin. Gimana sih untuk penyelenggaraan posyandu ini? 1 bulan 1 kali atau bisa lebih jika perlu. Di sini tapi rata-rata 1 bulan sekali ya. Iya. Jadi memang ada keterangan jika perlu. Jika perlunya ini, tapi kayaknya mungkin karena alasan-alasan tertentu. Tapi sejauh ini idealnya adalah 1 bulan sekali. Jadi kayak nggak 2 bulan sekali atau nggak 2 minggu sekali. Capek ibunya ya mungkin ya. Itu aja udah numpuk banget ya Bu, buku-bukunya ya Bu ya.
Apa ya? Terus biasanya ibu suka ngeliwat gak kalau habis posyandu makan bareng gitu ya? Nah, saya juga suka diajakin sama ibu-ibu kader waktu itu di sana. Neng makan neng, ih luar biasa banget ibunya. Pasti makan-makan habis itu. Terus lokasi udah dijangkau yang kedua. Iyalah ya, masa kita ngadain posyandu tapi tempatnya kayak kecil, terpencil, atau nggak susah banget didatengin, itu bakal susah banget untuk ngajak orang-orang datang. Jadi kalau misalnya mau ya lokasinya ya emang aula RW atau enggak di mana ya? Apa contohnya? Sasana. Oh tidak. Oh misalnya apa? Kolong tol. Seriusan bu? Oh di mana di kolong tol? Luar biasa di kolong tol. Saya belum kebayang di kolong tol. Saya kebayangnya kolong tol kalau lewat dari. Tapi bener ya bu ya kolong tol. Oh, tapi itu memang udah dijangkau ya bu ya? Nah nggak masalah. Yang penting udah dijangkau itu tadi bener. Dan juga memang apa ya? Tempatnya ya emang efektif untuk dilakukan. Jangan sampai berisik banget atau enggak kayak apa ya? Banjir, masa banjir sambil melakukan gitu ya. Terus yang ketiga, digerakkan kader dengan bimbingan puskesmas dan sektor terkait. Minimal 5 kader sesuai dengan sistem 5 langkah. Jadi, pasti selalu ada pihak puskesmas yang datang ya? Ya, tentu. Karena kalau emang ada tindakan medis atau tindakan yang berhubungan dengan jos-josan gitu ya, itu harus dilakukan oleh petugas kesehatan. Jadi jangan sampai ibu, maksudnya kayak, wah saya udah sering liatin ibu perawatnya, ibu dokternya, saya aja yang terjos. Nanti terjos yang mana bu? Salah masuk nanti ya. Terus jadi minimal 5 kader di dalam buku panduan tersebut. Kenapa ada 5 kader minimal? Karena kalau tadi saya lihat langkah yang ditulis sama Pak Dokter yang tadi yang pertama itu udah sampai 7 atau 8 ya. Tapi kalau misalnya dari Kemenkes ini ada 5 minimal itu. Ada yang pendaftaran 1, yang di depan ya bu ya. Biasanya ada canceling nggak bu di situ? Ya ada ya, saya tahu ya bu ya. Jadi sampai ada canceling buat donasi lah istilahnya ya. Yang kedua buat penimbangan, langsunglah ditimbang. Yang ketiga isi buku KMS KIA. Yang keempat penyuluhan, mungkin sambil dibantu oleh petugas kesehatan. Dan yang kelima parent kesehatan, mungkin bagian puskesmasnya di situ. Terus berikutnya ini sebenarnya udah ini mah udah dapet, ya saya udah tahu gitu pasti ya ibu yang. Ini saya ingatkan kembali. Terus berikutnya, nah ya terima kasih. Ini kemana ya? Aduh grogi. Ini. Terus ini ada pelaksana posyandu terdiri dari siapa aja sih? Tadi ya ada kader, ada petugas puskesmas, dan ada stakeholder. Mungkin bisa dari ibu-ibu PKK yang datang ngontrol, atau nggak dari pihak kelurahan, pokja dan lain-lain, bisa siapapun. Ibu suka datangin siapa bu? Puskesmas pasti. Terus kelurahan ada. Terus suka dikasih apa nggak sama kelurahan? Dikasih apa? Enggak. Dikasih teh kotak gitu, merah. Apa gitu? Oh enggak ya? Gak apa-apa ya bu, ikhlas, saya mau ikhlas. Berikutnya, pendanaan bersumber dari masyarakat, dunia usaha, usaha pemerintah, dan lain-lain. Saya ingat banget, waktu itu ibu kader yang karena anak-anak mahasiswanya tuh bikin penyuluhan, terus habis itu ada cek kesehatan, kayak cek gula darah gitu-gitu gratis. Tapi menurut ibunya, Neng gimana kalau misalnya ditarik untuk 2.000 lah minimal. Kenapa bu? Sekalian ini buat usaha. Jadi ternyata ibu-ibu itu sekalian jualan apa? Jualan training lah, jualan apa. Dan itu hasilnya itu untuk masuk ke uang kas. Pinter banget, luar biasa. Ada yang kayak gitu nggak? Ada pasti ya. Nah jadi be kreatif, jadi luar biasa. Kader itu selain pintar juga harus kreatif. Jadi harus apa ya? Kreatif kayak gitu. Terus dicatat, terus pencatatan ya bu ya. Biasanya kita yang ngasih ke puskesmas yang datang. Iya kita yang ngasih. Sebenarnya di buku panduan itu ada tulisan kayak gini. Sebenarnya yang memberikan pelaporan itu adalah jangan ibu kader yang ke puskesmas, tapi yang puskesmas yang mengambil. Betul? Itu ada dalam buku panduan. Saya nggak sembarangan ya bu ya. Tapi yo wes ikhlas saya mah. Nggak apa-apa bu. Dapat 1 pahala lagi, nabung 1 pahala lagi. Itu memang idealnya seperti itu. Tapi apa
ada ya, mungkin puskesmas memang kekurangan orang, kekurangan petugas kesehatan, dan alasan-alasan lainnya yang memang ternyata ya, oh ya masuk akal, ya udah nggak apa-apa, jadi yaudah kita yang ke puskesmas. Apa itu jadi ibu, dapat kebaikan lagi, weh, gitu, langsung catat lagi kebaikannya, gitu. Terus, nah ini ibu kenal nggak siapa ini? Aduh, saya salah. Siapa? Ini yang main Rangga, tahu bu, yang dicinta. Oh iya ya. Nah jadi ada pesan kemarin katanya, Uli sampaikan ke ibu-ibu kader di sana, jadi sudah siap menjadi kader teladan. Jadi ada salam nih bu, salam. Insya Allah. Ini ibu sudah siap? Sudah siap? Coba cek semangatnya lagi. Selamat pagi. Nah jadi diharapkan dengan adanya sharing session, sharing dari saya terkait pengingatan kembali mungkin ya terkait pengelolaan posyandu tadi. Mungkin di wilayah saya udah seperti itu belum ya? Kalau misalnya belum, mungkin kayak oh ternyata seperti ini konsepnya dari modul pelatihan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu. Nah mungkin cukup sekian dari saya ibu-ibu. Berikutnya mungkin akan ada pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Boleh? Mungkin ada yang mau bertanya? Udah lapar kayaknya ini. Oh iya katanya. Mungkin karena emang udah jelas gimana Mbak Sela dan selesai sih, alhamdulillah. Ada yang nanya? Ada? Oh iya. Mbak, tadi kan Mbak Uli ya? Ya. Teh Uli ya, dari Ya. Bandung. Tadi kan di fungsi posyandu di yang kiri kanan saya ya ada AKI, AKB dan AKBA. Ya. Saya belum tahu. Oh ya maaf. Maaf. Oh ya fungsi ya? Iya, di fungsi posyandu di awal. Oh Ini, iya. yang ini nih. Nah ini saya belum tahu kepanjangannya. Maaf ya. Mantap Ibu, terima kasih banyak. Saya ingatkan, terima kasih banyak. Ibu siapa tadi namanya? Bu Nurul, oke. Boleh pertanyaan kedua. Saya Bu Suwati. Mbak Uli, kita ini kan sebagian besar manula. Kita dengerin ini nggak mungkin langsung nangkep kan? Iya betul. Mungkin bisa dapat ininya nggak stensilnya kita. Oh slide-nya ya? Iya slide-nya, nggak bisa mungkin langsung nangkep cep gitu. Oh oke. Nanti mungkin ya diinformasikan. Fotokopian Mbak Uli. Oh fotokopiannya ya? Iya. Nanti coba saya informasikan dulu ke ini ya pihak panitianya ya. Oke, nanti insya Allah mungkin akan saya informasikan dulu ke lanjutannya nanti akan diinformasikan oleh MC mungkin ya. Makasih banyak ya. Oke kalau gitu saya jawab dari Ibu Nurul ya. AKI, AKB dan AKBA apa itu? Ada yang tahu nggak? Oke, betul banget. AKI, angka kematian ibu. Angka kematian ibu di sini dimaksudkan adalah yang ibu melahirkan. Kadang deh, banyak. Tadi kata Pak Dokter juga. 50% ibu hamil itu mengalami anemia. Dia tuh nggak mau minum tablet FE karena saya belum pernah minum, katanya tuh bikin mual. Maksudnya kayak iya ya, abis minum tuh berasa pengen muntah dan nggak mau, akhirnya nggak diminum. Teman saya akhirnya dia nggak pernah minum itu, pas lahiran beneran kekurangan harus ditransfusi berapa lagu. Akhirnya dia harus masuk ICU karena waktu dia kehilangan darah yang sangat banyak gitu. Makanya AKI ini, angka kematian ibu ini menjadi salah satu hal yang difokuskan. Dan ini masuk ke dalam program pemerintah yang kita selalu fokus ke salah satunya ke angka kematian ibu. Yang kedua, B, AKB, angka kematian bayi, betul. Ini juga berhubungan dengan tadi, yaitu yang kehamilan itu. Jadi otomatis kayak kalau di sinetron-sinetron, siapa yang akan diselamatkan? Ibu atau anak? Sinetron banget kan itu ya? Nah sebenarnya kalau emang dari segi medis pun memang sangat rawan, sangat berisiko. Ibunya nggak minum efek, sayang nggak sama diri kamu, sayang nggak sama anaknya, sayangilah. Kalau mau ya udah makan tuh tablet FE-nya biar sehat, biar nanti lahirannya lancar gitu. Jadi tapi pelan-pelan gitu kasih taunya. Mungkin saya juga belum ngerasain sih, tapi kayak emang kebanyakan tuh emang parah banget sih, kayak tablet besinya tuh emang udah gede katanya ya. Nggak katanya, emang bener ya, gede dan saat dimakan tuh melek katanya gitu. Terus yang ketiga, AKBA, angka kematian balita. Jadi balita. Udah tahu kan ada perbedaan bayi dan balita?
tahu lah ya, suka nulis usia-usia, berbeda dari usia. Nah, jadi tadi ibu-ibu di sini sudah menjadi salah satu regenerasi, sudah menjadi salah satu perwakilan, sudah menjadi salah satu perwakilan masyarakat di luar sana yang mungkin kebanyakan mungkin ibu rumah tangga yang hanya menonton India saja atau Gopi. Halo Gopi, kok hafal nggak? Atau enggak sinetron yang lainnya? Tapi ibu-ibu di sini sudah berkontribusi lebih untuk membantu menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita. Maka dari itu, yuk bareng-bareng kita melakukan revitalisasi posyandu bersama Astra Afrisena ini dan juga bersama volunteer dokter. Mungkin sekian dari saya, anaknya ibu, anak beda bapak beda ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari saya, karena di sini saya berani untuk berbagi informasi, mengingatkan kembali dan kita sama-sama belajar di sharing session ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Uli.